tujuan dari indeks saham adalah yang pasti untuk mengukur dari sentimen pasar. Halo Sobat Bareksa, selamat datang di Bareksa Podcast bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Oke, Sobat Bareksa, dimanapun Anda berada, indeks harga saham gabungan atau IHSG sudah naik 4% pada bulan April dan sempat menyentuh level 5.000-an pada bulan Juni yang lalu. Namun yang menarik, IHSG bukan satu-satunya indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang naik. Di Bursa Efek Indonesia ada indeks LQ45, IDX 30, dan ada juga MSCI Indonesia yang kinerjanya justru bisa melampaui IHSG. Nah, dampaknya apa? Ada dampak positifnya bagi reksadana saham, indeks saham yang juga ikut naik. Nah, penasaran bagaimana tentang hal ini? Mari kita akan bahasnya dengan research analis dari Bina Arta Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta. Halo Mas Nafan. Ya, selamat siang Mbak Hanum, selamat siang pemirsa Bareksa. Oke, sebelum kita bahas lebih mendalam ya, boleh tolong dijelaskan secara singkat kepada Sobat Bareksa Podcast, apa definisi dari indeks saham dan reksadana indeks saham? Mas Nafan. Ya, oke, terima kasih Mbak Hanum. Adapun pengertian dari indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atau sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Ya, adapun juga tujuan dari indeks saham adalah yang pasti untuk mengukur dari sentimen pasar. Kemudian juga tujuan berikutnya ialah berupa benchmark bagi portofolio aktif. Dan juga berikutnya ialah proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Kemudian proksi untuk kelas aset pada alokasi aset, dan yang paling penting adalah bahwasannya indeks saham ini dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan exchange trade funds index serta produk turunan lainnya seperti itu. Oke, jadi indeks saham itu saya summary sedikit ya. Indeks saham itu adalah saham-saham pilihan ya yang dievaluasi berkala. Dan indeks saham ini yang menjadi acuan dari reksadana indeks saham gitu ya Mas Aji, benar? Iya, seperti itu. Oke. Sekarang bicara soal IHSG dulu. Di catatan kami nih setelah penguatan 4% pada bulan April lalu, IHSG lanjut menguat setelah Lebaran, sehingga memperkuat kinerja reksadana indeks saham. Sentimen apa saja sih yang menguatkan hal ini, Mas Nafan? Iya, kalau menurut saya sebenarnya adapun penguatan pada kinerja baik itu IHSG maupun juga indeks turunan lainnya, memang hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor baik itu global maupun juga dari domestik. Sekarang kita mulai dari faktor yang lebih umum terlebih dahulu ya. Untuk yang domestik, memang kita akui bahwasannya para pelaku pasar sangat mengapresiasi ya berkaitan dengan reopening perekonomian di mana segala aktivitas bisnis dan perkantoran itu kembali dibuka. Ini di Jakarta. Tapi memang kalau secara global saya pikir ini juga berlaku. Kemudian juga di sisi lain secara umum juga para pelaku investor juga memiliki tingkat kepercayaan yang begitu membaik ya terhadap kemampuan pemerintah dalam rangka menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sedang berkesinambungan gitu ya, sehingga ya perlahan-lahan juga selain dari faktor investor domestik pun juga yang melakukan aksi beli, kita juga lihat ada beberapa investor asing yang juga melakukan aksi beli walaupun memang meskipun masih menjadi net sell, kondisi net sell gitu ya, tapi hal tersebut masih wajar kalau menurut saya. Yang penting pergerakan IHSG itu tidak berada di bawah level 3.900 dan bahkan juga saat ini juga akan mencapai level 5.000 kembali begitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga para pelaku pasar merespon positif ya berbagai kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus, baik itu stimulus fiskal maupun juga stimulus moneter.
Kalau stimulus fiskal dari pemerintah RI, kalau yang saya ingat memang meningkat menjadi 677 triliun ya sekitar itu triliun rupiah. Kemudian juga untuk stimulus moneter BI ya melalui program quantitative easing itu meningkat menjadi 583 triliun rupiah itu kalau yang saya ingat gitu. Kemudian kalau berbicara mengenai foreign net buy, memang kalau di pasar modal itu ya saya pikir memang masih dalam kondisi net sell ya. Tapi meskipun demikian kalau dalam surat berharga negara itu kelihatannya juga saya pikir para pelaku pasar sudah mulai masuk gitu ya. Kemudian juga berikutnya juga di sisi lain juga kinerja dari penguatan rupiah ya, karena kan posisi rupiah itu sudah kembali menyentuh ke level 13.900 ya, jadi di bawah 14.000. Kemudian juga berikutnya cadangan devisa Indonesia yang kinerja per Mei itu meningkat menjadi 130 miliar dolar AS ya, dibandingkan dengan April yang di bawah 130 miliar dolar AS begitu. Kemudian juga di sisi lain juga saya pikir bahwasannya laba emiten ya pada kuartal pertama itu dalam kategori membaik ya kalau menurut saya begitu ya. Terus kemudian juga terdapat beberapa kinerja, maksudnya kebijakan dari emiten gitu ya dalam rangka menjalankan proses buyback. Kemudian juga ada pula pembagian dividen ya. Ini pembagian dividen biasanya juga membuat para pelaku pasar ramai-ramai melakukan aksi beli. Kemudian kalau kita melihat dari faktor eksternal ya, kalau dari faktor eksternal di Amerika Serikat maupun juga di Eropa, kalau negara-negara tersebut memang menerapkan kebijakan lockdown, sementara kalau di Indonesia hanya menerapkan PSBB. Berarti kalau di negara maju itu sudah dibuka kembali ya, setelah lockdown gitu ya. Memang meskipun pandemi COVID-19 masih terjadi, tapi setidaknya juga pembukaan kembali setelah lockdown ini juga mencerminkan optimisme bahwasannya akan ada perbaikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi karena sejauh ini banyak para pengamat yang menyatakan bahwasannya kinerja perekonomian di negara-negara maju itu cenderung mengalami minus ya, resesi. Itu yang berbahaya. Tapi kalau misalkan jika sudah kembali dibuka, mudah-mudahan bisa mencegah terjadinya resesi begitu ya. Kemudian juga di sisi lain memang untuk program stimulus ya dari The Fed maupun juga dari European Central Bank begitu ya, itu pun juga memang sangat diapresiasi. Kemudian juga di sisi lain kalau kita melihat dari kinerja angka pengangguran di Amerika Serikat itu turun di angka 13,3%. Jadi dengan adanya pembukaan lockdown tersebut juga ternyata di luar ekspektasi Amerika Serikat menciptakan banyak lapangan kerja baru begitu ya, sehingga angka pengangguran turun dan ini bisa memberikan katalis positif bagi meningkatnya capital inflow yang mengalir di pasar modal seperti itu. Itu berlaku secara global. Banyak sekali ya berarti sentimen positifnya baik dari sampai global itu, apalagi setelah reopening ekonomi ini. Tapi kalau dilihat dari awal tahun 2020 ini IHSG itu sudah turunnya cukup dalam. Nah, apakah IHSG kini sudah terbilang sangat murah kalau dari segi valuasi? Ya, memang kalau yang saya ingat ya bahwasannya pergerakan IHSG itu masih berada di bawah per 15 kali ya. Berarti otomatis secara valuasi memang tergolong menarik ya bagi para pelaku pasar untuk melakukan aksi akumulasi beli ketika memang pergerakan IHSG memang sempat di bawah level 4.000 ya, tapi kita juga disambut positif ya, misalkan berkaitan dengan kebijakan intervensi pemerintah maupun juga seluruh stakeholder agar supaya kinerja IHSG tidak mencapai di bawah level 3.900 misalkan seperti itu. Secara esensi market masih apresiasi terhadap kondisi perekonomian Indonesia kalau secara umum dengan baik begitu. Nah, kalau menurut Anda apakah IHSG akan menguat lagi ke depannya dan apa saja sih faktor-faktor pendorongnya? Silakan Mas.